Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Faiza dan rekan saya Devbi Chandiara Manurung dari kelompok 2 kelas AM3A pagi. Kami akan mempresentasikan prosedur permintaan pembelian yang berlangsung di TFME. Berikut adalah BPM diagram sebelum analisis prosedur permintaan pembelian yang ada di TFME. Prosedur permintaan pembelian tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu bagian teknisi dan bagian administrasi. Prosedur tersebut dimulai dari bagian teknisi melakukan pengecekan persediaan. Setelah itu ada decision antara persediaan barang tersebut dengan tidak persediaan barang tersebut. Jika persediaan barang tersebut tersedia, maka akan selesai di bagian administrasi. Dan jika persediaan barang tersebut tidak ada, maka bagian teknisi akan mengajukan permintaan pembelian barang. Setelah itu, bagian administrasi akan menerima permintaan pembelian barang tersebut. Setelah itu, bagian administrasi akan menyuruh bagian teknisi untuk mencari pemasok. Setelah itu bagian teknisi akan menyerahkan nama pemasok tersebut kepada bagian administrasi dan bagian administrasi akan menerima nama pemasok dan prosedur pun selesai di bagian administrasi. Baiklah, ini adalah flowchart sebelum analisis prosedur permintaan pembelian yang ada di TFME. Ada dua bagian, yaitu ada bagian teknisi dan administrasi. Proses tersebut dimulai dari bagian teknisi melakukan pengecekan barang, kemudian ada decision antara tersedianya barang sama tidak tersedianya barang. Jika teknisi melakukan pengecekan dan dinyatakan tersedia, maka proses tersebut selesai di bagian administrasi. Dan jika barang tersebut tidak tersedia, bagian teknisi akan mengajukan permintaan pembelian atau permintaan barang secara lisan kepada bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi menerima permintaan barang tersebut. Setelah itu, bagian teknisi mencari pemasok dengan sistem single supplier. Berikutnya, menyerahkan nama pemasok tersebut melalui via WA atau email ke bagian administrasi. Setelah itu, bagian administrasi menerima nama pemasok dan proses pun selesai. Flowchart prosedur permintaan pembelian di TFME setelah analisis. Adapun bagian yang terlibat dalam prosedur permintaan pembelian setelah analisis yaitu ada dua bagian, yaitu bagian gudang dan bagian pembelian. Prosedur permintaan pembelian dimulai dari bagian gudang melakukan pengecekan persediaan secara rutin 2 kali dalam sebulan. Kemudian apabila terdapat stok persediaan yang telah kosong, maka bagian gudang dapat menginput data persediaan yang kosong tersebut ke dalam aplikasi inventory Deskera. Kemudian apabila telah menginput data-data tersebut, bagian gudang dapat menerbitkan formulir permintaan pembelian sebanyak 2 lembar, di mana lembar pertama diserahkan kepada bagian pembelian dan lembar kedua diarsip urut nomor. Kemudian formulir permintaan pembelian yang telah diserahkan ke bagian pembelian tersebut akan dilakukan pertimbangan apakah disetujui oleh bagian pembelian tersebut atau tidak. Apabila tidak disetujui, maka prosedur permintaan pembelian terhenti sampai di sana. Dan apabila disetujui, maka dapat dilanjutkan dengan bagian gudang melakukan pencarian pemasok dengan menggunakan sistem single supplier. Sistem single supplier adalah mencari pemasok dengan hanya menunjuk satu pemasok tanpa melakukan perbandingan harga. Apabila telah didapatkan nama pemasok tersebut, bagian gudang menyerahkan nama pemasok tersebut melalui email atau WA kepada bagian pembelian dan bagian pembelian menerima nama pemasok tersebut. Di sini apakah bagian pembelian menyetujui nama pemasok tersebut atau tidak? Apabila tidak menyetujui, maka bagian pembelian akan meminta bagian gudang untuk mencari pemasok ulang. Kemudian apabila menyetujuinya, prosedur dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dan prosedur permintaan pembelian berakhir sampai di sana. BPM setelah analisis prosedur permintaan pembelian di TFME. Prosedur permintaan pembelian di TFME
Dimulai dari bagian gudang melakukan pengecekan persediaan secara rutin 2 kali dalam sebulan. Apabila terdapat persediaan yang telah habis, maka bagian gudang dapat menginput data tersebut ke dalam aplikasi inventory Deskera. Setelah menginput data-data barang tersebut, bagian gudang dapat mengajukan formulir permintaan pembelian ke bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian menerima formulir tersebut. Di sini, bagian pembelian membuat keputusan apakah menerima atau tidak. Apabila tidak menerima, maka prosedur akan terhenti sampai di sana. Dan apabila bagian pembelian menerimanya, prosedur dapat dilanjutkan dengan bagian gudang mencari pemasok dengan sistem single supplier. Sistem single supplier sendiri adalah mencari pemasok dengan menunjuk hanya satu pemasok tanpa melakukan perbandingan harga. Kemudian apabila telah didapatkan nama pemasok tersebut, bagian gudang menyerahkannya kepada bagian pembelian. Di sini bagian pembelian akan melakukan penawaran harga. Apabila nama pemasok tersebut tidak disetujui, maka bagian pembelian akan meminta bagian gudang untuk melakukan pencarian pemasok ulang. Kemudian apabila disetujui, maka bagian pembelian dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan prosedur permintaan pembelian di TFME berakhir sampai di sini. DFD level 0, prosedur permintaan pembelian di TFME setelah analisis. Dalam DFD ini hanya terdiri dari proses utama, yaitu prosedur permintaan pembelian yang melibatkan dua bagian, yaitu bagian gudang dan bagian pembelian. Adapun input dari proses permintaan pembelian ini yaitu bagian gudang meminta barang dan bagian gudang mencari pemasok dengan sistem supplier, dan output yang dikeluarkan dari proses permintaan pembelian ini yaitu berupa formulir permintaan pembelian dan nama pemasok yang akan diterima oleh bagian pembelian. Kemudian dari DFD level 0 tadi dipecah lagi menjadi DFD level 1 yang terdiri dari dua proses, yaitu meminta barang dan mencari pemasok, yang masih melibatkan dua bagian, yaitu bagian gudang dan bagian pembelian. Adapun input dari proses meminta barang yaitu berupa formulir permintaan pembelian dari bagian gudang yang diajukan ke bagian pembelian, dan output yang keluarkan dari meminta barang tersebut berupa formulir permintaan pembelian. Kemudian proses yang kedua yaitu mencari pemasok. Adapun input dari mencari pemasok ini yaitu berupa nama pemasok yang telah dipilih melalui sistem single supplier dari bagian gudang, kemudian diserahkan ke bagian pembelian. Adapun output yang dikeluarkan yaitu berupa nama pemasok. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kami dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pada prosedur permintaan pembelian di TFME sebelum analisis menggunakan BPM, terdapat beberapa titik rawan di mana pengecekan persediaan tidak dilakukan secara berkala, formulir permintaan pembelian yang belum ada, dan prosedur yang masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang lebih panjang. Yang kedua yaitu, setelah dilakukannya analisis menggunakan BPM, kami membuat rancangan prosedur baru dengan memperbaiki dan menambahkan beberapa poin, yaitu melakukan pengecekan secara berkala, menambahkan aplikasi inventory Deskera, dan mengajukan formulir permintaan pembelian. Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, melakukan pengecekan persediaan secara berkala, yang kedua, menggunakan aplikasi inventory Deskera untuk mengajukan permintaan pembelian ke bagian pembelian, ketiga, menggunakan formulir permintaan pembelian sebagai kelengkapan dokumen. Sekian yang dapat kami jelaskan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.